Salam jumpa kembali di ruang pendewasaan iman untuk Warta Jemaat Minggu 6 Desember 2020 dengan tema Berjalan di dalam terang Tuhan. Yesaya pasal 2 ayat 1-5 berkata demikian. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung-gunung tempat Tuhan akan berdiri tegak di ulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kamu keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan mengasihi Tuhan, pernahkah berjalan di dalam gelap? Tentu tidak mudah, sebab gelap membuat kita sulit melihat ketujuan dengan baik. Begitu juga ketika kita berada dalam kegelapan dosa. Kita tidak bisa melihat arah yang benar, dan kita mudah melenceng ke jalan yang salah. Karena itulah, kita perlu selalu mawas diri dan waspada, supaya kita bisa melihat apa yang baik yang harus dilakukan, agar tidak dijerat oleh dosa. Demikian pula, selama menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita harus terus melakukan persiapan dengan membersihkan hati dan pikiran, menjaga ibadat, serta membenahi tingkah laku. Nabi Yesaya pada waktu itu mengajak umat untuk memeriksa kehidupan yang sudah dijalani. Sudahkah baik dan benar? Mereka diingatkan supaya jangan sampai dikuasai oleh hawa nafsu yang tidak terkendali, yang membuat mereka semakin jauh dari Tuhan. Mereka diminta untuk mengarahkan kehidupan pada kemuliaan Tuhan di Sion. Sebab dari sanalah berkat damai sejahtera dicurahkan dan tuntunan Tuhan dinyatakan. Mereka diajak untuk berjalan di dalam terang, masuk ke dalam pertobatan, dan mengalami perubahan hidup. Saudara-saudara, tetap berada di dalam terang Tuhan. Kiranya menjadi wujud persiapan kita menyambut kedatangannya. Mari kita bertekad sungguh-sungguh untuk melakukan apa yang baik, taat kepada Tuhan, hidup penuh hormat kepadanya, meninggalkan dosa, dan hidup dalam cinta kasih kepada sesama, supaya jika saatnya tiba, kita layak menerima sukacita abadi yang disediakan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya. Amin.